Polres Karawang mengungkap kronologi penangkapan pelaku perampokan minimarket di Jatisari, Karawang, Jawa Barat pada Senin 22 Mei 2023. Kasat Reskrim Polres Karawang AKP Arif Bastomi mengatakan ketika itu tim Sangga Buana Polres Karawang tengah melaksanakan patroli kejahatan jalanan di wilayah Cikampek. Tak lama mereka mendapatkan laporan adanya perampokan di minimarket tersebut. Terkait berita ini, Tribuners, bagaimana kronologi dan perkembangan kasusnya, kita telah tersambung dengan Kasat Reskrim Polres Karawang, AKP Arif Bastomi. Selamat siang, Bapak Tommy. Selamat siang. Baik, Pak Tommy. Terkait dengan perampokan minimarket di Jatisari, Karawang, Jawa Barat, akhirnya pelaku berhasil ditangkap. Boleh dijelaskan bagaimana kronologi penangkapan pelakunya? Baik, kami jelaskan terkait dengan kronologis peristiwa yang terjadi pada hari Senin, sekitar pukul 23.00, kami tim taktis Sangga Buana pada saat melaksanakan patroli mendapatkan informasi atau telepon dari masyarakat terkait adanya penyekapan suatu toko minimarket yang terjadi di Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang. Tidak lama kemudian kami datang di situ. Pada saat di lokasi sudah banyak masyarakat yang berada di depan minimarket tersebut. Ternyata tiga pelaku sudah ada di dalamnya dan mereka mengunci diri bersama 3 karyawan minimarket tersebut berada di gudang belakang. Kemudian secara penanganan sesuai dengan SOP, mekanisme yang kami lakukan mengamankan 3 karyawan minimarket tersebut. Kita ambil, kita amankan, kemudian kita tangkap 3 pelaku tersebut seketika pada saat di lokasi. Dan kita amankan dan kita bawa ke Polres. Demikian, Pak. Baik, dari ketiga pelaku tersebut, apakah ada perlawanan dari pelaku sehingga harus dilumpuhkan hingga tewas? Baik, terkait dengan perlawanan dari 3 pelaku ini, pada saat kita mengambil 3 karyawan yang disekap oleh yang bersangkutan, memang terjadi perlawanan dari 3 pelaku tersebut. Karena pada saat kami mau mengamankan 3 karyawan tersebut, pintu yang ada di gudang itu terkunci dan dikunci sama yang bersangkutan. Akhirnya kita dobrak pintunya dan kita ambil 3 karyawan yang disekap di gudang. Ya, dalam menjalankan aksinya, selain membawa senjata api, pelaku juga membawa apa lagi? Baik, pada saat kita melakukan pengejaran pada 1 pelaku lainnya, jadi total pelaku ada 4, 1 pelaku kabur, kemudian 3 pelaku kita amankan. Kemudian setelah kita pengejaran di 1 yang melarikan diri, pada saat terjadinya peristiwa tersebut, 1 pelaku yang 3 dari 1 yang kita amankan itu membawa senjata api, menyerupai senjata api. Dan ternyata itu setelah kita amankan yang bersama melawan petugas dan kita lumpuhkan. Selain senjata api, yang menyerupai senjata api, para pelaku ini juga membawa benda tajam lainnya seperti celurit, Pak, yang dibawa pelaku untuk melakukan aksinya. Baik, Pak Tobi. Kemudian dari mana pelaku mendapatkan senjata api ini? Apakah sudah ada informasinya? Ya, pemeriksaan terus berjalan, Pak, terkait dengan pendalaman-pendalaman yang dari pihak tersangka maupun dari pihak saksi yang terkait yang terjadi di peristiwa tersebut. Baik, berarti dari total 4 pelaku, 3 berhasil ditangkap, 1 orang yang kabur ini belum berhasil diamankan. Ya, tim sedang berjalan, Mbak, sedang mengejar 1 pelaku lagi yang masih melarikan diri pada saat peristiwa tersebut. Yang 1 meninggal dunia karena melawan petugas. Yang 2 kita amankan, sedang kita proses penyidikannya, Pak. Oke, untuk identitas pelaku sendiri, Pak Tommy, apakah sudah ada informasi lebih lanjut? Mungkin warga mana, ataukah merupakan sindikat, atau sudah pernah melakukan kejahatan serupa sebelumnya? Ya, kami informasikan kepada masyarakat terkait dengan kelompok pelaku ini adalah berkelompok, Mbak, mereka diketuai oleh inisial H yang meninggal dunia. Mereka sering beraksi di wilayah Purwakarta, Karawang, dan Bekasi.
terakhir mereka sebelum melaksanakan peristiwa penyekapan minimarket di Karawang, yang kelompok ini melakukan aksinya di Purwakarta yang menggasak 32 juta. Uang di minimarket juga, Pak, sama. Oke. Selain tadi dikatakan bahwa ada karyawan yang juga disekap bersama pelaku, maksudnya mengunci diri mereka. Itu ada yang terluka dari selain pelaku? Pada saat itu 3 karyawannya disekap. Kami pada saat di saat kejadian itu berlangsung, kami tidak bisa melihat karyawan-karyawan ini yang disekap karena tertutup semuanya, dan jadi kami agak kesulitan bagaimana melepaskannya. Tetapi dengan beberapa mekanisme yang kita lalui, akhirnya kita dobrak pintunya, kita ambil karyawan yang disekap oleh 3 orang ini, berhasil kita amankan. Untuk korban sementara sudah kita tangani, Mbak, baik secara medis, kemudian secara psikolog kita dampingi juga untuk menyembuhkan penyakit trauma yang dialami oleh 3 karyawan ini. Baik, Pak Tommy, terima kasih atas informasi keterangan Anda. Mungkin ada update terkini yang bisa Pak Tommy tambahkan? Baik, untuk update terkini, pemeriksaan masih berlangsung, Pak. Semuanya masih kita laksanakan pemeriksaan. Besok rencana tim penyidik akan melakukan olah TKP dan cek TKP yang ada di minimarket tersebut. Baik, Pak Tommy, terima kasih atas keterangannya. Dari Pak Arief Prastowi yang merupakan Kasat Reskrim Polres Karawang. Kami nantikan perkembangan kasus ini selanjutnya. Selamat siang. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.